Di video kali ini pembahasannya antara lain seperti pertama, pengenalan keyboard, lalu berikutnya tips menggunakan keyboard, lalu selanjutnya posisi tangan pada keyboard, dan yang terakhir nanti adalah latihan dasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi tangan pada keyboard. Nah, kita menggunakan keyboard dengan jenis tombolnya QWERTY, ya. Dan untuk mengetik dengan 10 jari, kita harus memperhatikan posisi pangkal atau posisi awal sebelum mengetik, ya. Jika teman-teman mahasiswa lihat di video ini, itu ada 4 jari yang menutupi berapa huruf-huruf di keyboard. Itu adalah posisi pangkal, di mana tangan kiri ya itu akan menutupi huruf A untuk kelingking, S untuk jari manis, dan D untuk jari tengah, serta F untuk telunjuk di tangan kiri kita. Nah, itu adalah posisi pangkal untuk tangan kiri, yaitu A, S, D, serta F. Nah, untuk tangan kanan dimulai dari J, K, L, dan titik koma. J ditelunjuk, K itu ada di jari tengah, lalu L ada di jari manis, dan titik koma ada di kelingking kanan, ya. Serta ibu jari gunanya untuk menekan tombol spasi. Nah, pastikan hal ini kalian lakukan ketika kalian akan mulai mengetik dengan 10 jari. Jadi starting point-nya adalah ke 10 jari ini ada di posisinya masing-masing, ya, tidak boleh pindah-pindah. Kenapa demikian? Karena dengan ini kalian nanti akan lebih mudah untuk mengetik dengan 10 jari tanpa harus melulu melihat ke keyboard, melihat monitor, ya. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kalian mengetik itu ada dua hal yang kita perhatikan sebagai fokus utama, yaitu akurasi dan juga kecepatan, ya. Akurasi adalah ketepatan apa yang kita ketik, dan kecepatan ya kecepatan dalam kita mengetik. Ya, jadi kalau kita mengetiknya tepat hurufnya, tapi kita masih lama karena meraba huruf A di mana, B di mana, itu pasti membuang waktu. Tapi kalau kita mengetiknya cepat, tapi hurufnya nggak tepat, juga membuang waktu karena harus kita perbaiki lagi, hapus lagi, perbaiki lagi, seperti itu. Ya, oke. Mudahnya begini. Jika kalian lihat di video ini, di gambar yang ada di video ini, itu kan setiap hurufnya punya warna masing-masing, ya. Ada ungu, hijau, kuning, serta pink. Nah, itu mewakili jari masing-masing. Nah, di mana warna ungu paling kiri, yaitu huruf untuk angka 1, key, A, Z, serta tombol fungsi shift. Nah, itu jatahnya kelingking kiri kalian. Nah, jadi kelingking kiri ini hanya boleh mengetik tombol itu saja, yaitu 1, key, A, Z, serta shift. Ya, jadi nggak boleh mengetik huruf U dengan kelingking kiri, karena U itu udah ranahnya telunjuk kanan. Ya, terus untuk jari manis kiri yaitu 2, W, S, serta X. Untuk jari tengah kanan yaitu 3, E, D, serta C. Dan untuk telunjuk kiri itu agak lumayan banyak, ya. Angka 4, 5, R, T, F, G, V, serta B. Nah, untuk bagian kanannya 6, 7, Y, U, H, J, N, M itu untuk telunjuk kanan. Lalu 8, I, K, koma itu tengah kanan. Berikutnya 9, O, L, dan titik itu adalah manis kanan. Dan sisanya itu adalah untuk kelingking kanan. Ya, termasuk menggunakan tombol backspace untuk menghapus serta tombol enter. Ya, jadi untuk yang di bagian area kanan ya nggak boleh pindah-pindah posisi tangannya, karena kan tadi sudah dimulai dengan posisi pangkal. Jadi kalau kalian sudah hafal posisi pangkal, nanti kalian akan mudah untuk mencari huruf lainnya. Contoh, kalau kalian ingin mengetik huruf Q, maka otomatis Q itu di atas A, maka kelingking kiri akan naik ke atas. Ya, saya mau mengetik huruf I itu jatahnya kanan, itu bawahnya adalah K, jadi tengah kanan naik ke atas, ketemulah huruf I. Seperti itu dan seterusnya. Nah, jadi kunci adalah selalu gunakan posisi pangkal dan
usahakan untuk menghafal atasnya apa, bawahnya apa. Oh, di bawah A apa? Q dan Z. Terus di atas J apa? U dengan M. Nah, itu akan lebih mudah nantinya kalau kita akan belajar mengetik dengan 10 jari. Oke. Nah, ini harus diperhatikan posisi pangkal dan usahakan menghafal atas bawahnya dari perwakilan dari posisi pangkal tadi. Oke, pastinya ini mudah sekali kalau ya untuk pemula agak berat ya pasti, tapi kalau udah terbiasa itu akan menjadi sangat mudah. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa latihan dasar. Pertama yaitu latihan penguasaan tombol pangkal. Garis pangkal ini adalah letak jari apabila kita meletakkan jari pada keyboard. Sudah saya bahas di materi sebelumnya, yaitu di ASDF, JKL, dan titik koma. Gerakan-gerakan jari harus segera kembali pada posisi garis pangkal. Nah, jadi kalau sudah selesai mengetik satu kalimat, kembalikan ke posisi pangkal. Karena biasanya tanpa kita sadari, jari yang tadi harus di posisi pangkal itu agak pindah-pindah posisi. Tapi kalau sudah selesai, kembalikan kembali ke posisi pangkal, agar kita bisa lebih mudah ketika melanjutkan ke kalimat selanjutnya. Oke, berikutnya adalah latihan penguasaan tombol G. Tombol G diketik dengan jari telunjuk kiri ke arah kanan. Tipsnya adalah renggangkanlah jari telunjuk, sedangkan jari kelingking tetap pada tempatnya. Ya, ini hati-hati ya, karena jari kelingking itu kadang-kadang suka lepas kendali. Ya, jadi kita lagi mengetik, jari kelingking kadang lepas dari posisi pangkalnya. Ya, lalu latihan penguasaan tombol huruf H. Tombol H diketik dengan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiri, sama renggangkan jari telunjuk, sedangkan jari kelingking tetap pada tempatnya. Lalu penguasaan tombol E. Tombol E diketik dengan jari tengah kiri ke sebelah atas. Lalu berikutnya latihan penguasaan tombol I. Tombol I diketik dengan jari tengah kanan ke sebelah atas. Lalu berikutnya adalah penguasaan tombol R. Tombol R diketik dengan jari telunjuk kiri rapat ke atas. Lalu berikutnya latihan tombol U. Tombol U diketik dengan jari telunjuk kanan ke atas. Lalu berikut tombol huruf M. Tombol M diketik dari jari telunjuk kanan rapat ke sebelah bawah. Selanjutnya latihan penguasaan tombol V. Tombol V diketik dengan jari telunjuk kiri ke bawah. Berikutnya latihan penguasaan tombol N. Tombol N diketik dengan jari telunjuk kanan direnggangkan ke bawah. Berikutnya latihan penguasaan tombol B. Tombol B diketik dengan jari telunjuk kiri direnggangkan ke bawah. Selanjutnya latihan penguasaan tombol C. Tombol C diketik dengan jari tengah kiri ke sebelah bawah. Lalu tombol koma diketik dengan jari tengah kanan ke sebelah bawah. Untuk tombol T diketik dengan jari telunjuk kiri direnggangkan ke sebelah atas. Berikutnya untuk penguasaan tombol Y diketik dengan jari telunjuk kanan direnggangkan ke sebelah atas. Lalu berikutnya tombol O. Tombol O diketik dengan jari manis kanan ke atas. Tombol W selanjutnya. Tombol W diketik dengan jari manis ke kiri ke atas. Berikutnya latihan tombol titik. Tombol titik diketik dengan jari manis kanan ke bawah. Berikutnya tombol shift kiri dan shift kanan. Apabila jari tangan kanan mengetik, maka gunakan tombol shift yang kiri. Sedangkan jika tangan kiri yang mengetik, gunakan tombol shift di bagian kanan. Nah, itu sebabnya kenapa dalam keyboard ada dua tombol shift, posisi kiri dan sebelah kanan. Ya. Berikutnya latihan tombol P. Tombol P diketik dengan jari kelingking kanan ke atas. Berikutnya tombol X. Tombol X diketik dengan jari manis kiri ke bawah. Lalu penguasaan tombol Q. Tombol Q diketik dengan kelingking kiri ke atas dan tombol Z kelingking kiri ke bawah. Nah, itu untuk huruf ya, untuk typing keys. Dan berikut untuk angka. Nah, ini angkanya yang di keyboard yang di bagian atas ya, di bawah function keys, di atas typing itu ada angka ya. Jadi kayak angka 1 kelingking kiri, angka 2 manis kiri, angka 4 pakai telunjuk kiri ke atas, angka 5 telunjuk kiri, angka 6 telunjuk kanan, 7, 8, 9 dan 0 itu dengan bagian kanan, mulai dari telunjuk, tengah, manis serta kelingking. Ya, urutannya sama kayak dari posisi pangkal tadi. Ya, jadi 1 sampai 5 itu area tangan kiri, 6 sampai dengan angka 0 areanya tangan kanan, begitu. Oke. Lalu bagaimana untuk penguasaan tombol tanda-tanda baca? Nah, untuk tombol tanda baca yang terletak di atas angka, diketik dengan menekan tombol shift kiri ataupun shift kanan dan selanjutnya angka yang sesuai. Nah, kalau kita perhatikan biasanya di dalam angka
angka itu dia ada dua tanda ya, ada yang berupa simbol dan berupa angka. Nah, untuk mengaktifkan simbolnya, maka kita harus tekan tombol shift baik kiri ataupun kanan sesuai dengan posisinya. Nah, tombol baca yang terletak di sebelah kanan diketik dengan menggunakan jari kelingking kanan. Begitu dan seterusnya. Baik, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menguasai tombol-tombol yang ada di keyboard per huruf maupun angka ataupun tanda baca. Nah, berikutnya lagi, kalian nanti bisa coba mempraktekkan tips yang tadi sudah saya berikan dan juga penguasaan tombol pangkal serta penguasaan setiap masing-masing huruf itu masing-masing di rumah dengan cara yang manual ya. Sebenarnya untuk belajar mengetik 10 jari ada aplikasinya ya. Tapi untuk cara yang manual itu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Pertama, itu kalian bisa menggunakan keyboard yang pada umumnya, tapi kalian coba tutup setiap bagian hurufnya dengan mungkin lakban hitam atau jenisnya, jadi sehingga huruf tidak terlihat. Jadi kalian tutupi semua dan kalian coba mulai mengetik ya. Tapi usahakan kalian mengawali dengan posisi pangkal dan coba hafalkan bagian atas bawahnya apa. Sekalipun itu keyboardnya tidak ada tulisan huruf sama sekali, kalau kalian menggunakan posisi pangkal dan tahu atas bawahnya apa, naskah apapun yang kalian baca bisa otomatis kalian ketik. Nah, dengan demikian kalian itu diharapkan fokus ke monitor. Jadi memperhatikan akurasi, ketepatannya. Benar tidak apa yang kalian ketik. Seperti itu. Lalu yang kedua, kalian boleh menggunakan cara yang terbalik. Nah, kalian biarkan keyboardnya itu dalam kondisi yang ya seperti biasanya, ada hurufnya, ada angkanya normal ya. Tapi kalian coba matikan monitornya. Nah, metode ini itu untuk menguji kepekaan kalian atau refleks kalian ketika mengetik ya. Biasanya kita tuh kurang bisa kurang sadar itu mengetiknya benar atau salah. Nah, maka kadang-kadang kalau kita pernah mendengar istilah typo, ini kalau ngetik typo terus, karena yang si pengetik tersebut nggak sadar kok itu salah, tapi dibiarkan saja. Nah, kalau kalian coba dengan cara ini, monitor dimatikan, keyboardnya normal, nah itu kalian akan ngerasa sadar, oh saya baru salah ngetik nih, maka kalian akan perbaiki. Ya, karena kalian tidak melihat monitor, ya monitor dimatikan, jadi kan harus jarinya itu saya salah ya, ini jarinya harusnya tidak menekan huruf ini, nah maka perbaiki lalu lanjutkan seperti itu. Jadi monitor dibiarkan, keyboard dibiarkan seperti biasa, tapi monitornya coba dimatikan ya, atau ditutuplah dengan buku atau kertas atau sejenisnya sehingga tidak terlihat tampilan yang ada di monitornya ya. Yang pertama, tadi saya ulangi metodenya adalah keyboard yang ditutup setiap tombol-tombol dengan lakban hitam atau sejenisnya, sehingga tidak terlihat lagi urutan hurufnya, tapi biarkan monitornya menyala, agar kita bisa fokus pada ketepatan dan juga kemampuan menghafal susunan-susunan keyboardnya tadi. Atau yang kedua adalah untuk kita terlatih agar tidak terbiasa salah, agar kita bisa sadar, oh ini salah, maka diperbaiki. Itu dengan cara yang tadi, keyboardnya biasa, tapi monitor coba ditutup atau dimatikan ya. Dan yang lebih membantu lagi untuk lebih cepat adalah itu dengan metode listening ya, atau mendengarkan. Jadi monitornya menyala, keyboardnya biasa, tapi kita coba mengetik apa yang diucapkan orang lain, atau kan coba memplay berita atau kata-kata apa yang bisa kita dengar. Nah, itu kita coba sambil ketik ya, karena itu bisa merangsang semuanya, ketepatan serta kecepatan, karena apa yang kita dengar itu bisa tersalurkan ke pengetikan kita seperti itu ya. Dan kalau bisa ketika mengetik itu kurangi porsi pengerjaan ya. Biasanya kalau kita menyalin dari kertas biasa, misalnya saya akan menyalin daftar hadir dari catatan kertas yang biasa manual, lalu saya akan buat di dalam Word dengan menggunakan tabel. Kan biasanya kita tuh baca dulu namanya siapa ya, setelah itu kita perhatikan monitornya, setelah itu baru kita ketik ulang. Itu 3 proses. Kita membaca namanya, kita menghafal dulu, ingat-ingat, baru kita coba ketik dan kita lihat monitor, benar atau salah. Nah, itu agak sedikit boros waktunya. Jadi kalau bisa, setelah membaca langsung aja ketik, atau sambil baca sambil mengetik. Ya, misalkan namanya Adi Dwi Putra, apa yang terlintas di benak kita, ya udah itu langsung diketik. Jadi kita menghilangkan proses menghafal. Jadi nggak
oh siapa namanya, baru kita coba ketik, tidak. Ya, jadi apa yang kita baca, coba langsung kita ketik. Ya, intinya semua itu dimulai dari kebiasaan ya. Karena biasa kita mengetik itu asal-asalan, yang penting selesai, ya, yang penting cepat, yang penting beres, tapi ternyata mengetik tidak semudah itu, ya. Ada tips dan triknya juga agar kita bisa mengetik dengan cepat dan tepat. Sekali lagi, untuk mengetik 10 jari itu tidak bisa dipelajari dalam waktu yang cepat pastinya, harus dengan membiasakan diri terlebih dahulu, ya. Jadi kalau saya udah bisa 10 jari tapi masih lama karena masih menghafal, nah itu harus dikembangkan kembali. Saya yang penting cepat aja, ternyata banyak salah mengetik juga sama aja ya, karena akan menyita waktu untuk memperbaiki lagi, salah perbaiki lagi, begitu dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya mengetik itu tidaklah semudah yang kalian bayangkan kalau kita menggunakan teknik yang tepat dan sesuai seperti itu. Oke. Dengan demikian, kalau kalian sudah menguasai bagaimana cara mengetik dengan cepat dan tepat, pastinya dengan menggunakan 10 jari, nah nantinya kalau kalian mengerjakan soal di word processing, ketika membuat surat, naskah indentasi, dan sejenisnya, itu kan nggak akan kehabisan waktu dalam mengetik naskah plainnya, ya. Jadi kalau mengetik naskah plainnya sudah cepat, nanti kalian bisa ada waktu lagi untuk editing dan sebagainya. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa diterapkan untuk pembelajaran kalian untuk mengembangkan habit kalian dalam mengetik. Sebelumnya masih menggunakan 11 jari atau 2 jari. Kali ini kita bisa menggunakan 10 jari yang kita miliki. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.